Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diseminasi produk media pembelajaran berbasis 3 dimensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu media. Nah, media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Kalau kita aplikasikan media di dalam pendidikan, media adalah perantara atau pengantar pesan dari seorang guru kepada siswanya. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pikiran dan merangsang pikiran, perasaan, dan juga kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Terus pengertian dari media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya itu secara visual 3 dimensional. Kelompok media ini itu dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang memiliki aslinya. Nah, media pembelajaran ini tampilannya itu dapat diamati dari arah pandang manapun dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan juga tebal. Nah, di dalam media pembelajaran 3 dimensi ini, di dalam metode ceramah itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengamati, tahapan yang kedua yaitu menanyai, tahapan yang ketiga yaitu metode mengumpulkan data, dan tahapan yang keempat mengasosiasikan, tahapan yang terakhir yaitu mengkomunikasikannya. Di sini langkah-langkah, bagaimana sih langkah-langkah kita dalam menggunakan media pembelajaran 3 dimensi? Nah, kami mengambil materi Asmaul Husna kelas 1 MI semester ganjil. Kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu mengetahui keesaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Merajai. Terus indikatornya apa? Nah, indikatornya adalah agar siswa mampu menunjukkan sikap kasih sayang, sikap peduli, kerjasama, dan juga percaya diri sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Malik. Metode yang pertama yaitu mengamati. Siswa dan siswi disuruh membaca dan juga memahami terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan media 3 dimensi. Nah, sifat Allah Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Ar-Rahman artinya Allah mempunyai kasih sayang yang sangat luas, meliputi seluruh makhluknya. Allah mengasihi seluruh makhluknya dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan kenikmatan. Nah, implementasinya ketika kita berpergian atau berada di tempat umum, jika ada saudara kita yang meminta sedekah, maka kita sebagai umat manusia mengamalkan sifat Allah yang Maha Pengasih dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan rizki kita atau rizki yang kita miliki. Terus Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Ar-Rahim adalah nama bagi zat Allah dan juga merupakan salah satu sifatnya. Ar-Rahim itu diperuntukkan untuk hambanya yang beriman saja, sedangkan Ar-Rahman itu diperuntukkan untuk seluruh makhluknya, baik itu muslim maupun non-muslim, baik itu berakal maupun tidak berakal.
Nah, implementasinya apa? Yaitu kita dengan cara kita menyayangi teman kita, tetangga kita. Terus kalau ada saudara kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Jika ada saudara kita yang sedih, maka kita bisa menghiburnya. Terus sifat Allah Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Merajai. Al-Malik artinya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, baik di dalam hal memerintah ataupun melarang. Al-Malik juga bermakna segala sesuatu itu butuh kepada Allah, akan tetapi Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatunya. Nah, implementasinya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga benar, tidak sombong dan juga tidak sewenang-wenang jika kita memimpin. Metode yang kedua yaitu menanya. Setelah materi dibaca dan dipahami oleh siswanya, maka guru akan memberi pertanyaan kepada siswa tersebut. Nah, pertanyaan ini muncul dari materi yang ada di dalam metode mengamati. Di antara pertanyaannya yaitu yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Dan yang kedua yaitu apa saja nama Allah yang ada di dalam media tersebut. Nah, itu di antara metode menanya. Metode yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita harus menyiapkan alat dan juga bahan-bahannya. Alat dan juga bahan-bahannya sudah ada di dalam slide. Yang pertama yaitu styrofoam, terus double tip, gunting, sapu lidi atau tusuk sate, dan juga kertas. Nah, cara membuat media 3 dimensi ini yaitu setelah kita mempersiapkan alat-alat dan juga bahan-bahan yang kita perlukan, maka kita perlu menulis Asmaul Husna, di antaranya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Malik. Setelah kita membuat kaligrafi atau menulis, kita membuat pola sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, potong styrofoam untuk dijadikan papan sebagai penempelan kaligrafi yang sudah kita buat pola tadi. Setelah itu, tempelkan potongan styrofoam lebih kecil untuk menyangga kaligrafi, lalu rekatkan papan styrofoam tersebut. Setelah itu, pasangkan kaligrafi yang sudah dibuat tadi dengan bantuan lidi untuk penempelan kaligrafi tersebut dengan styrofoam. Lalu pasangkan kaligrafi Asmaul Husna itu atau cocokkan lafal-lafal Allah tadi dengan arti di setiap nama-nama tersebut. Nah, cara kerja media 3 dimensi ini bagaimana? Setelah media tadi kita buat dan selesai dibuat oleh siswa, maka siswa disuruh memahami atau mempelajari materi tersebut. Setelah siswa mempelajarinya, maka siswa disuruh menempelkan arti di setiap nama-nama Asmaul Husna tersebut. Setelah siswa menempelkan nama-nama Allah tadi, maka guru harus mereview apakah penempelan arti dengan lafal sifat Allah itu sudah benar atau belum. Karena apa? Karena ditakutkan nanti siswa salah dalam mencocokkannya. Lalu metode yang keempat. Metode yang keempat yaitu mengasosiasikan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari tadi atau dipahami oleh siswanya tadi, maka guru memberi pertanyaan dan siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya yaitu apa pengertian Asmaul Husna. Yang kedua yaitu apa arti dari Ar-Rahman. Nanti siswanya bisa disuruh menjelaskan. Yang ketiga, apa arti dari Ar-Rahim, dan yang keempat, apa arti Al-Malik.
metode yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Setelah siswa memahami, mempelajari sifat-sifat Allah tadi, siswa disuruh mempresentasikan hasil yang didapat dari media tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guru kepada siswanya. Nah, itu di antara metode ceramah di dalam media 3 dimensi. Nah, setelah ini kami akan menampilkan video bagaimana cara bekerja metode ini. Nah, ini sudah ada media 3 dimensi yang kita buat sesuai dengan tata cara yang ada di PPT tadi. Nah, cara kerjanya yaitu kita tempelkan Asmaul Husna ini. Nah, setelah itu siswa atau peserta didiknya harus mencocokkan nama-nama Allah ini dengan artinya yang sesuai. Seperti kayak ini. Yang Maha Pengasih yaitu Ar-Rahman. Lalu yang Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim. Dan yang Maha Merajai adalah sifat Allah Al-Malik. Nah, ini gambaran dari media 3 dimensi materi Asmaul Husna. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa difahami. Apabila ada yang kurang paham, nanti kita bisa diskusikan di dalam grup. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.